Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video presentasi yaitu tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan materi pertemuan ke-13 yaitu tentang perencanaan pembangunan. Terlebih dahulu, saya Putri Mendalini dengan NIM 2144190, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MA. Nah, jadi submateri dalam perencanaan pembangunan ini yang pertama yaitu ada proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang kedua ada organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan ini. Dan yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Langsung saja definisi dari perencanaan pembangunan ini, yaitu perencanaan pembangunan nasional adalah usaha pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinasikan secara langsung dengan pengawasan dan berkesinambungan untuk meningkatkan variabel ekonomi bangsa, pendapatan konsumsi, lapangan kerja, investasi dan penyimpanan, ekspor dan impor yang ditentukan untuk mencapai tujuan pembangunan ini yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah menurut ahli Todaro yaitu pada tahun 1994. Dan menurut Tony Kilik tahun 1976, dia telah mendefinisikan 6 karakteristik utama yaitu pembangunan nasional. Yang pertama ada rencana pembangunan yang mengetengahkan tujuan kebijakan pemerintah dengan penekanan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua ada sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang teridentifikasi. Yang ketiga ada perencanaan terdiri dari prinsip-prinsip yang secara internal konsisten diimplementasikan secara optimal yang mengarahkan kepada pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada perencanaan berusaha untuk memahami, mempengaruhi keseluruhan kajian ekonomi. Yang kelima ada perencanaan menggunakan suatu model makroekonomi. Dan yang keenam yang terakhir adalah perencanaan pembangunan yang mencirikan cakupan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Baik, langsung saja kita pada submateri yang pertama yaitu tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, yang pertama yaitu perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Adapun sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional ini merupakan siklus perencanaan yang mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu ada politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah atau top down, dan bawah atas atau pusat. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat 4, Sistem Perencanaan Nasional ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Nah, yang ketiga ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat ada mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya proses perencanaan. Tadi juga disebutkan proses perencanaan ini terbagi dari 5. Ini ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada proses politik. Nah, dalam pemilu, presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik. Nah, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN dan RPJMD. Yang kedua yaitu proses teknokratik, yaitu
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satu kerja yang berfungsi secara fungsional untuk itu. Yang ketiga, ada proses partisipatif. Nah, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangkuan kepentingan dan antara lain melalui pelaksanaan musyawarah. Dan yang keempat, ada proses top down dan bottom di sini digabungkan dan dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. Adapun perencanaan pembangunan di tingkat daerah ini adalah disebut juga dengan rencana kerja pemerintahan daerah atau disingkat dengan RKPD. Ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun ke depan. RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, penyusunan RKPD ini melalui urutan kegiatan. Yang pertama yaitu penyampaian rencana kerja, yang kedua yaitu kepala Bapeda dalam hal ini bertugas menyiapkan rencana awal RKPD, selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala SKPD dan untuk menyiapkan rencananya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Kemudian adapun dokumen perencanaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Yang pertama yaitu RPJ daerah memuat banyak kunjungan, misi dan arahan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Yang kedua yaitu RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Yang ketiga ada RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu kepada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan selain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu Renstra SKPD memuat visi, misi dan tujuan strategi. Yang kelima yaitu Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya di sini saya menyampaikan yaitu submateri yang kedua, yaitu adalah organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Nah, di sini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan Badan Perencanaan Nasional atau disingkat dengan Kementerian PPN atau Bampenas adalah kementerian yang mempunyai tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sendiri, yaitu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini menggunakan unit organisasi sumber daya lingkungan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Kementerian PPN atau Bappenas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, sejak tahun 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Pengawasan Pembangunan Nasional ini dijabat oleh Suharto Manoarfa. Selanjutnya di sini saya membahas tentang fungsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri. Yang pertama ada perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga ada pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Yang keempat ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan yang kelima ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya adapun struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015. Yang pertama ada Sekretariat Kementerian, yang kedua Kedupatian bidang ekonomi, yang ketiga bidang pengembangan, yang keempat di bidang kemaritiman, yang kelima ada di bidang kependudukan, keenam ada bidang pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan, yang ketujuh ada di bidang sarana dan prasarana, yang kedelapan ada di bidang politik, yang kesembilan yaitu ada kedupatian di bidang pendanaan dan pembangunan, yang kesepuluh ada
bidang pemantauan, 11 ada inspektorat utama, yang 12 staf ahli di bidang pemendataan, yang ke-13 ada staf ahli di bidang sosial, kemudian ada di bidang pembangunan sektor unggulan, yang kemudian ada di bidang hubungan kelembagaan, dan yang terakhir adalah staf ahli di bidang ekonomi dan pembiayaan. Materi yang ketiga yaitu hubungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Nah, arahan dan ukuran keberhasilan pembangunan yang kini sangat ditentukan oleh seberapa irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak tersebut. Nah, pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat ini merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak ini secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Nah, dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang dan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, dan sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Nah, sedangkan dalam masyarakat akan memperoleh manfaat dengan peroleh keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Jadi program kemitraan ini akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepahaman, kesepakatan, dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil pada saat yang bersamaan. Nah, ini akan mendorong praktek-praktek pengelolaan baik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, dimulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten. Materi yang terakhir yaitu tentang mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Nah, singkatan dari SDGs ini sendiri yaitu Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia yang termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG ini sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, di Indonesia sendiri berkomitmen untuk melaksanakan agenda 2030 ini dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidakserataan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta pelindungan lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, negara demokratis yang terbesar dengan 250 juta penduduk yang terdistribusi di 34 provinsi. Nah, sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Yaitu di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kerjasama erat dengan berbagai pangkuan kepentingan Indonesia, mulai upaya-upaya insentif untuk mengintegrasikan SDG lebih lanjut ke rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan, konsisten, dan konteks yang setempat. Jadi lokalisasinya yaitu dilakukan dengan 3 penekanan. Yang pertama ada pengurusan tanaman, yang kedua percepatan pencapaian, dan yang terakhir yaitu dukungan kebijakan atau mainstreaming tadi. Nah, dengan persiapan lebih panjang dan matang, cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan yang guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkeadilan pada tahun 2030 bisa tercapai. Indonesia di sini pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 2015 berkomitmen ikut agenda pembangunan global sendiri, yang tujuannya yaitu pembangunan berkelanjutan. Dan sebagian besar dari indikator tersebut adalah sektor kesehatan, namun dipicu berbagai sektor lain seperti pendidikan, senantiasa dan sanitasi, dan keterbatasan infrastruktur. Dan di tengah berbagai isu nasional saat ini, Indonesia tidak
boleh melupakan komitmennya terhadap pelaksanaan SDG. Indonesia turut mendeklarasikan agenda pembangunan itu pada tanggal 25 September tahun 2015 di New York, Amerika Serikat. Nah, SDG berisi tentang pembangunan berkelanjutan, memiliki batasan waktu tertentu dalam target terukur yang harus dicapai hingga akhir tahun 2030. Nah, implementasinya sendiri menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Nah, SDG ini menggantikan MDG yang tidak lagi berlaku tahun 2016. Nah, disepakati terdapat 17 tujuan dan 169 target dan 240 indikator yang terukur dan menjadi komitmen 193 negara yang untuk melaksanakannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.